Memang jika kita melihat secara umum, orang selalu menilai bahwa ataupun memiliki asumsi bahwa Papua Pegunungan ini adalah daerah yang memiliki potensi gejolak, daerah yang masih rawan dengan situasi keamanan dan politik di daerah-daerah pedalaman maupun daerah-daerah perbatasan. Dan kita bersyukur bahwa bersamaan dengan langkah-langkah percepatan pembangunan, kami juga mulai sebetulnya sejak Desember hingga Februari ini melakukan langkah-langkah komunikasi sosial di dalam persiapan menuju pemilu. Kami bersyukur proses tahapan pemilu, khususnya tahapan pencoblosan, telah berjalan dengan aman di seluruh 8 kabupaten, telah berjalan dan aman, dan itu kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa ini adalah tugas yang penting, karena apapun langkah 10 agenda prioritas, stunting, kemiskinan ekstrim, tidak bisa dilakukan tanpa situasi wilayah yang aman, stabil, dan damai. Dan kita bersyukur masa pencoblosan 14 Februari telah berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Mengapa ini menjadi berjalan dengan aman dan lancar? Kami ingin menyampaikan bahwa beberapa hal yang coba kita lakukan. Pertama adalah tentu kita konsolidasi dengan pemimpin-pemimpin partai politik. Kami melakukan komunikasi dengan partai-partai yang skala besar, nasional, di tingkat nasional, maupun beberapa partai-partai baru yang ada. Kemudian juga dalam konteks membangun komunikasi dengan partai-partai politik ini, kami melakukan pertemuan khusus rakor khusus menjelang pemilu, tapi kemudian ada pertemuan-pertemuan informal yang rutin agar pemilu ini adalah sebuah kompetisi persaingan gagasan, persaingan ide, walaupun di situ ada kompetisi di dalam perebutan suara atau kursi, sehingga ada sebuah kesepakatan dengan tokoh-tokoh partai politik bahwa mari kita jadikan ini adalah politik sukacita, politik suasana pesta kegembiraan, walaupun tetap ada proses persaingan untuk hal itu. Kemudian yang langkah kedua adalah kami komunikasi secara intens dengan para penyelenggara pemilu, baik KPU, KPUD, Bawaslu, tapi kemudian dengan teman-teman kami di para bupati dan PJ Bupati yang tentu menjadi perangkat kami untuk terus membangun komunikasi sosial ataupun penyiapan-penyiapan di level birokrasi. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh figur di tingkat daerah yang tokoh sosial tapi berpengaruh, sehingga mudah-mudahan walaupun ini adalah sebuah kompetisi di dalam pemilu, tetapi aspek sosial ini menjadi penting, sehingga komunikasi dengan pemimpin sosial juga terus dilakukan sejak mulai dari Desember sampai Februari ini. Dan terakhir mungkin dengan pihak TNI Polri, pertemuan khusus juga dengan jajaran TNI Polri untuk memberikan rasa aman mengawal proses penyelenggaraan pemilu. Dan kita tidak melihat saat ini proses perhitungan suara sedang berlangsung di berbagai kabupaten. Tentu yang terjadi adalah jika ada gejolak 1-2 dalam skala-skala kecil adalah antara partai politik di dalam perhitungan suara yang hari ini terjadi di 1-2 kabupaten saja. Tapi itu tidak dilihat sebagai sebuah pemilu yang terganggu sejak kemarin tanggal 14 Februari. Hari ini kami akan terus memantau perkembangan proses perhitungan suara di Papua Pegunungan. Indikatif pemilihan hasil presiden saya pikir relatif sama dengan di tingkat nasional yang terjadi.
hari ini, jadi petanya relatif sama apa yang terjadi dengan hasil quick count di tingkat nasional. Hal itu juga terpetakan di Provinsi Papua Pegunungan.